Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Adrian sekarang sudah tahu bahwa hadiah warisan Lucas di lantai ke-8 adalah Blue Moon, dan itu membuat Adrian jadinya sangat bahagia. Selain bakalan mendapatkan organisasi misterius yang memiliki kekayaan dan kekuatan militer yang luar biasa, ia juga memiliki satu hal yang sangat penting. Yap, itu adalah relik kuno yang telah berhasil diperbaiki oleh Kobe, dan itu merupakan Holy Sword. Karena masih belum memiliki nama, Adrian menamai Holy Sword itu sebagai Excalibur, dan ia akan menggunakannya untuk kepentingan Everil menjadi saintes. Setelah melakukan siaran selama 1 bulan dalam kontes Saint dan Saintes, akhirnya ronde pertama kontes pemilihan Saint dan Saintes resmi berakhir. Tapi itu baru kontes pertama dan akan ada beberapa kontes lagi. Beberapa prajurit bayaran yang selalu membantu Everil juga ikutan merasa sedih karena harus berpisah dengan Everil setelah membantunya selama sebulan. Bahkan mereka sangat sedih seperti akan berpisah dengan orang tuanya. Para prajurit bayaran itu sampai-sampai membahas apa yang harus mereka lakukan setelah berpisah dengan Everil. Tapi biarpun begitu, para prajurit bayaran itu tetap memberikan ucapan selamat pada Everil agar dia selalu menjaga kesehatannya. Adrian dan Archie sendiri merasa agak aneh ketika melihat pemandangan yang berisikan om-om garang dan kasar, tapi malah bertingkah sangat lembut seperti anak kecil. Sekarang kita masuk pada bagian perolehan hasil kompetisi Saintes ronde pertama, di mana Grace meraih nomor 1 dalam taktik mercenary, nomor 3 dalam rating penonton, dan nomor 2 secara keseluruhan. Kandidat Judy Esther, nomor 4 dalam taktik mercenary, nomor 2 dalam rating penonton, dan nomor 3 secara keseluruhan. Kandidat Xialin, nomor 5 dalam taktik mercenary, nomor 4 dalam rating penonton, dan nomor 4 secara keseluruhan. Kandidat Evelyn Francis, nomor 3 dalam taktik mercenary, nomor 5 dalam rating penonton, dan nomor 5 secara keseluruhan. Everil Barnett berhasil tampil dengan baik dan mendapatkan nomor 2 dalam taktik mercenary, nomor 1 dalam rating penonton, dan peringkat pertama secara keseluruhan. Hal yang tidak Adrian duga adalah kandidat Xialin, yang awalnya Adrian tidak terlalu memikirkannya karena secara kebetulan mendapatkan dukungan dari Republik Prius, tetapi malahan dia berhasil naik ke peringkat 4 dengan mengalahkan Evelyn Francis. Sesuatu seperti itu memang tidak Adrian duga. Terlebih, Xialin selama ini tidak terlalu menonjol, dan ia rasa jika Xialin adalah kuda hitam yang tidak terduga. Ngomong-ngomong, istilah kuda hitam bisa diartikan sebagai orang biasa yang tidak terlalu mencolok karena biasa-biasa saja, tetapi dia malah menunjukkan kemampuan yang hebat. Kita kembali ke ceritanya, di mana Adrian sekarang memberikan ucapan selamat pada Everil karena sudah bekerja keras hingga bisa mencapai posisi pertama di ronde pertama. Everil yang senang tentunya berterima kasih dan ia berharap jika dirinya sudah memenuhi harapan Adrian. Dan Adrian mengatakan jika Everil sudah sangat baik melakukannya. Meski kandidat Saintes masih dibedakan melalui peringkat, tapi tujuan kontes Saintes untuk memilih kandidat yang dipilih oleh Dewa. Tapi Dewa yang melihat kontes akan selalu memilih orang yang sesuai dengan seleranya di antara para kandidat. Biarpun begitu, dengan kemampuan dan pembawaan Everil yang sangat lembut, Adrian yakin jika Everil akan bisa menjadi salah satu dari 5 kandidat terpilih sebagai Saintes. Ketika Adrian akan mengajak semua rombongannya untuk kembali dan mempersiapkan ronde kedua, seseorang yang terlihat sebagai pendeta mendatangi Adrian. Pendeta itu mengatakan jika salah satu kandidat Saintes yang bernama Xialin ingin melakukan pertemuan dengan Adrian dan ingin berbincang dengannya. Panggilan tiba-tiba ini tentunya membuat Adrian penasaran dengan apa yang ingin Putri Xialin bicarakan dengannya, karena mereka berdua sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Sekarang kita berpindah ke tempat Putri Xialin mengajak Adrian bertemu, di mana tempat itu mirip seperti sebuah rumah tradisional orang-orang Murim. Di dalam rumah itu, Xialin menyapa Marquis Adrian yang namanya bergema melintasi Laut Tengah sampai ke benua Triton. Dan terlihat jika pakaian mereka layaknya orang-orang Murim, apalagi 2 pengawal di belakang Xialin.
Adrian mengatakan jika dirinya merasa sangat tersanjung karena diundang oleh Yang Mulia Putri Xialin yang membawa masa depan Roberto Kingdom. Selain menyapa Adrian yang merupakan seorang archmage lingkaran 7, Xialin juga menyapa Arcia yang terkenal sebagai swordmaster perempuan yang sangat cantik. Meski ini baru pertemuan pertama kali mereka berdua, Adrian merasa jika sikap dan tata bahasa Xialin sangatlah cerdas dan Adrian menyukai karakter orang seperti itu. Sama halnya dengan Everil dan Esther, Xialin adalah salah satu kandidat yang tidak ragu menggunakan kekuatan sucinya pada orang lain. Meski dia berasal dari keluarga kerajaan, tapi perilaku jujurnya itu lebih tidak terduga. Adrian sebenarnya bersyukur karena kuda hitam yang mulai ia khawatirkan malah mengajaknya untuk bertamu atas kemampuannya sendiri. Tapi rupanya, permintaan Xialin itu atas permintaan dari sponsornya. Sponsor yang dimaksud adalah seseorang dari Republik Brius, dan orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Garcia Valen yang merupakan Ketua Dewan Negara Republik Brius. Adrian rasa jika Ketua Dewan Negara adalah salah satu dari 3 orang teratas Republik Brius. Belum lagi, Adrian sebenarnya sangat malas untuk bertemu dengan mereka setelah dirinya membuat beberapa tikaman seperti menyerahkan fake palsu dan mendukung pasukan revolusi. Adrian memasang wajah bahagianya sambil mengatakan jika dirinya sudah sangat menantikan janji bertemu dengan Putri Xialin yang cantik, tapi malah di sini ada pengganggu yang tidak terduga. Perkataan Adrian itu bisa diartikan sebagai sindiran buat Garcia, karena Adrian berharap ini pertemuan pribadi dengan Putri Xialin, tapi rupanya bukan. Adrian kemudian menanyakan, untuk seseorang yang sedang sibuk berperang melawan Kekaisaran Bringum, kenapa orang seperti Garcia malah mencarinya? Garcia sudah menduga bahwa Adrian akan penasaran dengan banyak hal tentang dirinya, jadi ia menyarankan agar mereka berbincang sambil makan terlebih dulu. Adrian tampaknya terkejut dengan hidangan yang telah disiapkan oleh para pelayan Putri Xialin. Garcia ingin agar mereka berbincang santai karena masih memiliki banyak waktu, dan Adrian begitu bahagia ketika melihat jamuannya adalah nasi. Padahal dari tadi terlihat gak mau ngomong sama orang Brius, tapi rupanya Adrian bisa disogok juga. Sebagai seseorang yang terlahir kembali dan berasal dari negara Asia, Adrian begitu menikmati hidangan ikan rebus yang dibungkus daun hingga rebusan iga yang membuat Adrian benar-benar merindukan masakan tempat aslinya. Bahkan, Adrian berpikir jika pakaian Xialin sangat mirip dengan hanbok dari dinasti Goryeo yang sangat familiar baginya, dan juga makanannya mirip dengan makanan Korea hingga membuatnya merasa kembali ke rumah. Saking menikmati makanannya yang membuatnya sangat bernostalgia, Adrian sampai melupakan jika ada Putri Xialin dan Garcia yang juga ikutan makan bareng. Adrian tampaknya harus menanggung rasa malu karena menunjukkan sikap kekanak-kanakannya di depan Putri Xialin, tapi sepertinya Putri Xialin malah senang melihat sikap Adrian. Adrian kemudian meminta maaf pada Garcia dan Xialin karena makanan yang dibawakan dari Roberto Kingdom sangat cocok dengan seleranya hingga makan duluan seperti tadi, dan Garcia mengatakan jika mereka tidak masalah. Karena dirasa suasananya sudah cukup santai dan mereka sedang asik makan, Garcia ingin masuk pada inti pembicaraannya. Garcia mengatakan jika negaranya saat ini sedang sangat terpuruk dalam beberapa waktu terakhir, dan Adrian mengatakan jika ia sudah tahu karena mereka harus berperang melawan Kekaisaran Bringum. Garcia mengatakan situasinya lebih ke isu domestik, di mana selama beberapa waktu terakhir mereka terganggu dengan aktivitas kelompok anti pemerintah yang menyatakan dirinya sebagai pasukan revolusioner. Mendengar hal itu, Adrian jadinya heran kenapa mereka malah menjadikan pasukan revolusi sebagai ancaman negara mereka ketimbang Kekaisaran Bringum yang mengancam negara mereka. Garcia memberitahu pada Adrian jika hal yang paling membuat repot pemerintah dan membuat mereka terkejut adalah karena pasukan revolusi bisa memproduksi peralatan Vanguard sendiri. Garcia juga memberitahu bahwa negara mereka menemukan jika peralatan yang dibuat oleh pasukan revolusi cukup mirip dengan New Venture 1.0 yang saat ini diproduksi oleh menara sihir milik Adrian. Adrian mengatakan jika itu artinya peralatan Vanguard menara mereka telah digelapkan, dan Garcia mengatakan jika ini memang sering dilakukan oleh organisasi pemerintah di seluruh dunia, baik disadari atau tidak. Mungkin di sini maksudnya kadangkala pemerintah mengambil model peralatan Vanguard dari negara lain untuk dikembangkan. Adrian sudah memprediksi jika Garcia akan menuju pada topik ini,
Jadi selagi mereka belum bisa menganalisis skor dan kata sandinya, Adrian berpikir untuk pura-pura bersalah saja. Adrian kemudian mengatakan jika mereka sendiri tidak tahu apakah peralatan Vanguard-nya mirip dengan pasukan revolusi atau tidak, karena item yang dibuatnya pastinya berbeda dengan mereka. Garcia mengatakan pada awalnya ia mencurigai Adrian yang memasok Vanguard pada mereka. Tapi setelah dipikir lagi, Garcia menyarankan agar Adrian menuntut mereka saja karena telah mencuri teknologi buatan Adrian. Adrian menanyakan apakah Garcia bermaksud agar dirinya menuntut pasukan revolusi dengan tuduhan mencuri teknologinya. Dan Garcia membenarkan karena saat ini pasukan itu sangat merepotkan negara mereka yang sedang menghadapi krisis melawan Kekaisaran Bringum. Adrian merasa jika mereka cukup cerdas karena ingin menggunakan dirinya sebagai skandal untuk merusak kepercayaan masyarakat pada pasukan revolusi. Dan Adrian menanyakan pada Garcia apa keuntungan dirinya jika mengikuti perkataan Garcia barusan. Garcia mengatakan jika Republik Prius akan berencana mempromosikan 1000 unit peralatan Vanguard milik Adrian dengan harga yang lebih mahal 10% dari harga jual normalnya. Adrian mengatakan jika dirinya sangat tergiur dengan tawaran dari Republik Prius, tapi Adrian ingin menanyakan terlebih dulu pendapat Putri Xialin. Adrian menanyakan pada Putri Xialin, apakah dirinya harus menerima tawaran dari Republik Prius mengenai promosi 1000 unit peralatan Vanguard miliknya. Pada dasarnya, Adrian ingin meminta pendapat dari Putri Xialin, apakah tepat untuk menyerang pasukan revolusi demi para politisi Republik Prius. Xialin berkata karena ia sekarang didukung oleh Republik Prius, mungkin ia akan membuat pilihan terbaik bagi negara itu, dan Adrian rasa jika penyelesaian Putri Xialin cukup terampil. Menyebut posisinya sebagai perwakilan negara dan memihak Republik Prius, selagi tidak mengekspresikan pendapat pribadinya sampai akhir, itu adalah pilihan terbaik bagi seorang putri yang menerima dukungan dari Republik Prius. Keputusan Putri Xialin membuat Adrian mengingat kenangan pahitnya di kehidupannya di masa lalu ketika ia harus berhati-hati dengan negara kuat di sekitarnya. Tapi keputusan seperti itulah yang membuat Adrian suka pada Xialin. Garcia mengatakan untuk tidak perlu berpikir panjang lagi karena jika Adrian setuju, maka keuntungan Adrian akan mencapai 50 triliun. Karena itu Adrian pasti akan menerima tawarannya. Namun bukannya menjawab akan menerima tawaran, Adrian malah mengatakan apa yang sedang dipikirkan Garcia sampai mengira dirinya akan mau menerima tawaran itu. Garcia menanyakan apa maksud Markus Adrian tadi, dan Adrian mengatakan jika ia memang tidak perlu memikirkan terlalu lama tawaran itu, tapi bukan berarti ia akan menerima tawarannya. Meski tawaran yang dibuat oleh Republik Prius akan sangat menguntungkan dirinya dalam penjualan produk Vanguard-nya, tapi dirinya harus menolak tawaran berbahaya itu.